saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sukumi Ignacio Hendriko Sondak, kelas 10C, dari SMA Katolik Frater dan Muslim Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya 3 dimensi saya menggunakan buku kertas untuk pelajaran mulok atau muatan lokal. Jadi ini adalah hasil karya saya. Bisa dilihat, ini adalah Pulau Sulawesi, yang dimana Pulau Sulawesi berada di Indonesia. Nah, kenapa saya membuat Pulau Sulawesi ini? Karena saya lahir, tumbuh, dan berkembang di Pulau Sulawesi. Dengan membuat hasil karya ini, saya akan merasa lebih mencintai tanah kelahiran saya. Di sini juga terdapat beberapa nomor. Nah, nomor-nomor ini menjelaskan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Bisa dilihat, nomor 1 ada Sulawesi Utara, nomor 2 ada Gorontalo, nomor 3 ada Sulawesi Tengah, nomor 5 ada Sulawesi Selatan, nomor 4 ada Sulawesi Barat, dan nomor 6 ada Sulawesi Tenggara. Nah, masing-masing dari provinsi ini memiliki ibu kotanya masing-masing. Sebagai contoh, saya akan mengambil 2 kota besar di Sulawesi, yaitu Kota Makassar yang berada di Sulawesi Selatan dan juga Kota Manado yang berada di Sulawesi Utara. Nah, Pulau Sulawesi terkenal dengan bentuknya yang khas, yaitu berbentuk seperti huruf K. Dengan keunikan dari bentuk pulau tersebut menjadikan Pulau Sulawesi menjadi salah satu pulau yang unik dari antara pulau-pulau yang ada di seluruh dunia, lebih khusus di Indonesia. Nah, Pulau Sulawesi memiliki banyak keanekaragaman hayati maupun hewani. Salah satu keberagaman hewani yang ada di Pulau Sulawesi adalah banyaknya hewan-hewan endemik yang ada di Pulau Sulawesi. Sebagai contoh, saya akan mengambil dari Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa nama hewan yang endemik berasal dari Sulawesi Utara ataupun Pulau Sulawesi adalah tarsius. Selain tarsius juga terdapat anoa dan juga monyet hitam Sulawesi atau bisa disebut juga dengan yaki. Nah, selain itu juga, letak dari Pulau Sulawesi juga sangat strategis, di mana Pulau Sulawesi terletak di tengah-tengah negara Indonesia, yang membuatnya strategis dalam berbagai hal, misalnya dalam hal perekonomian. Pulau Sulawesi terletak di tengah-tengah bagian Indonesia, yang bagian atasnya adalah Filipina. Dengan hal itu, menjadikan Pulau Sulawesi menjadi salah satu pulau dalam perekonomian terbesar di Indonesia, yang menjadikan salah satu pulau terkaya yang bisa dikatakan di dalam negara Indonesia. Menjadikan Pulau Sulawesi menjadi salah satu pulau yang cukup makmur yang ada di Indonesia. Letak strategis dari Pulau Sulawesi menjadikan perekonomian terlebih khusus di bagian utara dan sini menjadi sangat maju karena hadirnya pelabuhan internasional yang berada di Kota Bitung, menjadikan Kota Bitung menjadi salah satu pelabuhan yang sangat spesial karena bukan hanya untuk melayani pelayaran nasional, juga internasional. Terdapat juga taman laut yang sangat terkenal di Indonesia yang terdapat di bagian utara atau di bagian Sulawesi bagian utara, yaitu Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken sangat khas karena memiliki keindahan panorama bawah laut yang sangat indah, ditambah dengan kehadiran terumbu karang yang sangat cantik, yang sangat khas, dan juga hewan-hewan seperti ikan yang sangat-sangat luar biasa keunikan dan kecantikannya. Maka dari itu, Pulau Sulawesi menjadikan Taman Laut Bunaken menjadi salah satu taman laut yang baik untuk dikunjungi, bukan hanya untuk wisatawan lokal, juga dengan wisatawan mancanegara. Nah, selain itu juga, Pulau Sulawesi memiliki banyak pulau kecil. Salah satunya ini. Ini adalah Pulau Buton. Pulau Buton berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Buton pada zaman dahulu terkenal dengan tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat, Belanda, Prancis, Inggris, Spanyol, ataupun Portugis. Menjadikan Pulau Buton menurut
artikel yang pernah saya baca di media sosial, Pulau Buton menjadi salah satu pulau di Indonesia yang tidak dijajah. Karena pada saat itu Pulau Buton dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat terkenal, menjadikan Pulau Buton sangat terkenal karena tidak pernah dijajah oleh para penjajah. Selain itu, selain pemimpin yang jenius dan arif, Pulau Buton terkenal dengan pertahanannya yang sangat-sangat kuat. Itu juga yang menjadi penyebab Pulau Buton tidak pernah dijajah secara langsung dalam tanda kutip oleh para penjajah dari bangsa Barat. Nah, jika dilihat lebih seksama, di sini ada Pulau Lembeh. Pulau Lembeh menjadi salah satu pulau yang ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi bagian utara. Pulau Lembeh memiliki bentuk geografis yang sangat unik karena dia seperti memanjang, seperti bulan, tapi bulan hanya setengah, menjadikan Pulau Lembeh sangat terkenal selain karena panorama laut, pantai, juga karena masyarakat Pulau Lembeh yang sangat-sangat harmonis. Oh ya, di setiap provinsi, selain kota Manado dan kota Makassar, terdapat juga ibu kota provinsi. Misalnya yang ada di Gorontalo, ibu kota provinsinya adalah Gorontalo sendiri. Sulawesi Tengah, Palu. Sulawesi Barat, Mamuju. Dan Sulawesi Tenggara adalah kota Kendari. Baik teman-teman, sebagai siswa yang dimana kita pasti selalu diajarkan untuk mencintai keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman yang berada di Kota Manado, Sulawesi Utara, tapi juga teman-teman yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus di Indonesia. Marilah kita menjaga kelestarian dan keberagaman dari budaya lokal, terlebih khusus budaya lokal di Indonesia. Saya budaya lokal, mari kita jaga keanekaragaman hayati dan hewani yang berada di Indonesia, lebih khusus di Pulau Sulawesi. Nah, ini dia. Maka dari itu, teman-teman, saya mengajak kita semua untuk saling membantu, gotong royong, kita mampukan agar Indonesia menjadi Indonesia emas, generasi emas di tahun 2045. Mari kita menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan, agar Indonesia semakin dikenal di dunia bukan hanya karena keindahan alam, tapi juga kemajuan teknologi dan cara berpikir. Mari teman-teman semua, kita menjaga kelestarian alam ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menjaga agar alam tidak rusak karena ulah manusia. Oke. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Oh ya, kesimpulannya, Pulau Sulawesi menjadi pulau yang sangat-sangat unik karena seperti yang saya bilang tadi, bentuknya yang unik dan posisi atau letak geografis yang sangat-sangat strategis. Menjadikan Pulau Sulawesi sangat-sangat baik untuk ditinggali maupun untuk dikunjungi. Semoga penjelasan saya pada pagi hari ini dapat menjadi salah satu bentuk apresiasi sebagai anak bangsa kepada keberagaman, bukan hanya keberagaman suku budaya, tetapi juga keberagaman hayati dan hewani yang ada di seluruh dunia. Oh ya, juga dalam membuat karya ini, saya memiliki banyak bisa dibilang, seperti saya memiliki langkah-langkah dalam membuat. Tapi yang pasti jika ada langkah-langkah, ada juga alat dan bahan. Alat yang saya gunakan adalah cat air atau cat akrilik, palet warna, kuas, dan juga kertas. Dan sebagai pembungkus bagian depan agar terlindungi, saya menggunakan bingkai. Untuk cara pembuatannya sendiri, saya mengambil gambar dari Pinterest, kemudian saya mensketsa agar membentuk Pulau Sulawesi. Setelah terbentuk, saya mengambil bubur kertas yang sudah bisa dibilang bubur kertas yang sudah direkatkan dengan lem. Dengan begitu,
bubur kertas menjadi bisa tertempe di dalam kertas HVS yang dalam ini. Setelah menempel sesuai dengan sketsa, saya mewarnai sesuai dengan keinginan saya. Saya menggunakan warna hijau sebagai daratan dan juga warna biru sebagai bagian lautan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan juga ketersediaan Anda untuk melihat video ini. Mari kita membuat Indonesia Emas 2025 menjadi kenyataan, bukan hanya mimpi. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat tinggal. Sayonara. Sampai jumpa.